Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Eka Fadila, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan pemahaman saya melalui PPT PowerPoint sebagai konsep tentang presentasi hari ini dengan tema Lembaga Kementerian di Indonesia Materi 7. Baik, saya akan langsung memulai. Perkenalkan, nama saya Arthur Vicencio Roring, NPM 23351551601, Prodi Administrasi Publik. Saya akan memulai presentasi pada hari ini. Baik, pada pemaparan hari ini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian kementerian, klasifikasi kementerian, tugas dan fungsi kementerian, peran dan kementerian dalam pemerintahan, tantangan dan perkembangan pemerintahan. Kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri dan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang tertentu. Kementerian memainkan peran penting dalam administrasi publik dan pengolahan sumber daya negara. Kementerian mempunyai dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 17 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Jumlah kementerian ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang kementerian negara termasuk tugas, fungsi, dan struktur organisasi kementerian. Lembaga kementerian. Pembagian urusan kementerian ada pada nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang 45 yaitu Kemenlu, Kemendagri, dan Kemhan. Ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 45 ada Kementerian Eko, Kemenak, dan Kementerian Pendidikan. Yang ketiga ada urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian Negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negeri atau menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Pembentukan kementerian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan batas maksimal kementerian dalam satu kabinet adalah 34 kementerian dengan pertimbangan yang pertama, aspek efisiensi dan efektivitas atau kita bisa sebut sebagai pembatasan jumlah kementerian yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintahan dengan jumlah yang lebih sedikit yang diharapkan koordinasi antara kementerian menjadi lebih mudah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang kedua ada cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, yaitu pertimbangan ini yang memastikan bahwa setiap kementerian memiliki ruang lingkup kerja yang jelas dan beban tugas yang imbang. Hal ini mencegah tumpang tindih fungsi dan memastikan distribusi tanggung jawab yang merata. Yang ketiga ada kesinambungan kerahasiaan dan keterpaduan pelaksanaan tugas, yaitu pembatasan jumlah kementerian yang memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih baik, koordinasi yang lebih erat antara kementerian, dan pelaksanaan program pemerintah yang lebih terpadu. Yang keempat, ada perkembangan lingkungan global atau yang memungkinkan struktur pemerintahan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan global. Jumlah kementerian yang lebih ramping dan memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu internasional yang dinamis. Perubahan kementerian. Kementerian yang tidak dapat diubah oleh Presiden yaitu Kemendagri, Kemenlu, dan Kemhan, yang nomenklaturnya sudah tegas disebutkan dalam undang-undang. Kementerian yang dapat diubah oleh Presiden adalah yang pertama, ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 45, ada Kementerian Eko, Kemenak, dan Kementerian Pendidikan. Yang kedua, ada urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selanjutnya, pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perubahan kementerian. Klasifikasi kementerian. Yang pertama ada Kementerian Koordinator. Kementerian ini bertugas mengkoordinasikan beberapa kementerian yang memiliki fungsi serupa atau saling terkait untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan program. Yang kedua ada Kementerian Kelompok 1, kementerian yang menangani bidang strategis seperti pertahanan, dalam negeri, dan luar negeri. Mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan,
dan stabilitas negara. Yang ketiga ada kementerian kelompok 2 dan 3, yaitu kementerian dengan fungsi spesifik seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Masing-masing kementerian ini memiliki fokus pada isu-isu tertentu yang relevan dengan masyarakat. Tugas dan fungsi kementerian. Tugas umum. Tugas utama kementerian mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan program-program pemerintah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Fungsi berdasarkan kelompok. Setiap kementerian memiliki fungsi spesifik sesuai dengan bidangnya. Misalnya, Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan Kementerian Kesehatan berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. Peran kementerian dalam pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kementerian berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan umum pemerintah menjadi program dan kegiatan konkret yang dapat diimplementasikan. Proses ini meliputi yang pertama, ada penjabaran visi dan misi presiden serta rencana pembangunan nasional menjadi rencana strategis kementerian. Kedua, penyusunan program dan kegiatan tahunan yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program. Selanjutnya, pengalokasian sumber daya, ada anggaran, SDM, sarana untuk pelaksanaan program. Selanjutnya, pelaksanaan program di lapangan, baik oleh unit kerja, kementerian maupun bekerja sama dengan pemerintahan di daerah atau pihak lain. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan. Tantangan dan perkembangan kementerian. Kementerian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan seiring dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan dan perkembangan kementerian di Indonesia. Tantangannya ada pada efisiensi dan efektivitas yang dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua ada korupsi. Praktik korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk kementerian. Yang ketiga ada literasi politik. Tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah dapat mempengaruhi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keempat ada ketidaksetaraan akses informasi yang masih terdapat kesenjangan dalam akses informasi dan pendidikan politik di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya ada adaptasi teknologi, yaitu kementerian perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan politik dan efisiensi kerja. Perkembangan. Yang pertama ada penataan organisasi. Jadi pemerintah melakukan penataan organisasi kementerian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua ada pada fokus pada SDM. Pemerintah meningkatkan fokus pada pengembangan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya digitalisasi. Penerapan digitalisasi dalam berbagai aspek kerja kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selanjutnya ada reformasi birokrasi, yaitu upaya perbaikan sistem birokrasi untuk meningkatkan kinerja kementerian. Selanjutnya ada penguatan koordinasi, yaitu pembentukan kementerian koordinator untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antara kementerian. Kesimpulan, kementerian di Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk membantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintah sesuai dengan bidang masing-masing yang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Setiap kementerian memiliki tanggung jawab spesifik yang diatur oleh UUD 945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga memungkinkan penanganan isu-isu nasional dengan lebih mendalam dan terfokus. Dengan pembagian tugas yang jelas, kementerian berperan penting dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan publik, serta menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dalam berbagai sektor. Baik, sekian pemaparan pemahaman saya tentang materi 7, tentang temanya adalah Lembaga Kementerian di Indonesia. Sekian, terima kasih.